Halo, ketemu lagi bareng gua Mehdi dari Teman Muda. Hari ini gua akan bahas sesuatu hal yang deket banget dan relate banget dan mungkin sering banget kita rasain dan mungkin lagi lo rasain. Ya, hari ini gua akan bahas tentang patah hati. Ketawa di atas penderitaan orang, ketawa di atas keperihan emang gak asik dan gak lucu banget ya. Tapi gua yakin nih, lo pasti pernah banget ngerasain yang namanya patah hati walaupun cuma sekali. Ya, bermacam-macam faktornya. Mulai dari diputusin pacar, di-ghosting sama gebetan, atau mungkin lo terjebak dalam situasi pertemanan yang sama sekali nggak lo pengenin. Dan pada akhirnya lo cuma bisa ngelus dada dan bilang, ya udahlah ya. Nah, kadang-kadang nih patah hati ini cukup bikin pelik banget dan ngerusak semua hal yang kita lakuin, ngerusak semua mood, dan akhirnya bikin aktivitas kita jadi keganggu. Nah, oleh karena itu, gue hari ini pengen ngajak lo semua buat setidaknya bisa perlahan-lahan sembuh dari rasa patah hati yang lagi lo rasain. Biar lo bisa ngelakuin aktivitas yang lagi lo lakuin. Biar lo juga nggak rusak mulu. Nah, sebenarnya patah hati atau keperihan hati ini, usut punya usut, bisa banget sebenarnya disembuhin dengan sebuah filsafat. Namanya adalah filsafat Stoa. Singkatnya, filsafat Stoa itu apa sih gitu ya? Jadi filsafat Stoa itu sebenarnya secara simpelnya nih ngajak kita buat berpikir bahwa pada dasarnya objek itu nggak punya makna. Makna itu adanya di kepala kita, di pikiran kita. Makanya ada ungkapan nih, it is not thing that disturb us but our opinion of them. Karena sering banget nih kita tuh kemakan sama opini-opini yang belum tentu benar. Dan menurut filsuf Stoa lagi nih, sebenarnya emosi negatif itu datangnya dari opini kita, bukan pada objeknya. Marcus Aurelius pernah bilang nih, jika kamu bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu tuh datangnya bukan dari hal tersebut, melainkan dari opini kamu terhadap hal tersebut. Karena pikiran kita yang ganggu banget, karena pikiran kita yang netting terus, yang negatif mulu, akhirnya bikin respon kita juga jadi rusak, jadi sedih, dan akhirnya bikin kita jadi unproductive. Jadi malas aja buat ngelakuin segala sesuatu. Padahal tadi kalau misalnya kita mengacu pada hal yang sebelumnya, sebenarnya objek itu nggak punya makna dan responnya juga bebas, tergantung orangnya. Tapi sering banget kita tuh nambah-nambahin di tengahnya. Kayak misalnya, objeknya diputusin atau di-ghosting sama pacar, atau di-ghosting sama gebetan. Faktor objektifnya adalah nggak jadian atau nggak ada hubungan lagi. Ya udah, itu aja. Dan responnya ya tergantung sama lo sendiri. Tapi kita tuh sering banget masukin interpretasi di tengah-tengahnya. Jadi ada objek, interpretasi, terus respon. Nah, di interpretasi ini nih sering banget masalahnya tuh muncul. Kayak misalnya kalau misalnya objeknya tadi adalah di ghosting sama gebetan atau diputusin sama pacar. Fakta objektifnya kan nggak jadian atau nggak ada hubungan lagi. Tapi interpretasinya sering banget kita masukin hal-hal yang negatif juga. Kayak misalnya, gue nggak laku nih. Wah, gue kehilangan jodoh terakhir gue nih. Wah, kayaknya gue nggak bakal nemu lagi orang yang sebaik dia. Wah, kayaknya gue nggak bakal nemu lagi orang yang secantik dia. Wah, kayaknya gue udah gagal banget nih. Gue gak bakal berhasil lagi dapetin orang yang kayak dia. Atau hal-hal negatif lainnya yang bener-bener bikin lo tuh jadi kayak ngerasa negatif aja gitu ketika habis diputusin atau ketika di ghosting sama gebetan. Dan responnya, karena interpretasi lo tadi negatif, responnya udah bisa ditebak adalah sedih, galau, merana, males buat ngelakuin sesuatu, dan ya pokoknya buruk lah hidup tuh dan hari-hari jadi kelabu aja gitu. Padahal pada kenyataannya kita tuh bisa banget buat ngerubah interpretasi itu, karena kembali lagi bahwa objek itu netral. Diputusin sama pacar, di-ghosting sama gebetan tuh netral. Cuma sekedar penjelasannya ya nggak jadian atau nggak ada hubungan lagi gitu. Nah, interpretasinya tuh kita yang milih. Kita bisa banget nih kalau tadi negatif, coba kita balik ke hal yang positif. Coba kalau misalnya kita interpretasiin, ya alhamdulillah deh alhamdulillah diputus sama dia, jadi gue bisa lebih bebas, gue bisa lebih bahagia, gue bisa ngelakuin hobi yang gue mau, gue bisa deket sama siapa aja. Dan
kalau misalnya lo di ghosting sama gebetan juga lo bisa banget buat masukin interpretasi positif, kayak misalnya ya alhamdulillah deh nggak lanjut. Mungkin kalau misalnya gue lanjut nanti, karena kan yang namanya hubungan itu harus ada saling di antara keduanya. Kalau misalnya cuma sendiri doang yang ngejalaninnya, ya sudah dipastikan hubungannya jadi toxic relationship, dan akhirnya malah ganggu di kedepannya. Nah, kembali lagi tadi kan bahwa objek tuh netral, dan interpretasi itu kita bisa pilih sebenarnya mau negatif atau positif, dan responnya pun akan berbeda. Jadi interpretasi itu lo yang nentuin guys, gak bisa objek itu yang nentuin, dan gak bisa juga teman lo yang nentuin, lo sendiri yang nentuin. Karena kalau misalnya kita negatif mulu, rusak mulu, dan nganggap semua hal itu jadi buruk banget, pada akhirnya si responnya juga bakal buruk terus, dan akhirnya kita nggak bisa sembuh-sembuh, dan akhirnya jadi patah hati akut dan nggak bisa lagi buat di recovery. Gue ngerti bahwa patah hati itu emang butuh recovery, dan emang nggak sebentar sih. Ditinggal si doi juga emang butuh waktu sendiri kan buat diri kita. Tapi percaya deh, lo tuh punya kendali atas semua ini. Setidaknya filsafat stoa ini mungkin bisa bikin lo lebih cepat buat sembuh, bisa bikin lo lebih cepat buat pulih dari rasa patah hati yang selama ini menghantui lo. Dan tentunya harapannya lo bisa ngelakuin segala aktivitas dengan hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif. Ingat, lo berhak sakit nih, tapi ingat juga bahwa lo tuh harus bangkit. Masih ada cita-cita yang harus lo kejar, masih ada orang-orang baik yang sayang sama lo, dan masih ada hal-hal lain yang bisa bikin lo senang. Kita nggak bisa ngendaliin pacar kita nggak bisa ngendaliin gebetan kita buat nggak ngeghosting kita, buat nggak nyakitin kita. Tapi kita bisa ngendaliin buat menginterpretasikan semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi, yuk, lo harus bangkit dan coba kendaliin interpretasi lo terhadap hal yang sebenarnya netral tadi. Akhir kata, gue Mehdi dari Teman Muda. Thanks for dengerin, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.